sampai ketemu Badai itu seperti apa? Akhirnya lo kolaborasi berduet sama beliau. Boleh sedikit cerita dong? Pertama ketemu Mas Badai itu pas rilis lagu Tinggalkan Rasa ya. Di situ Kagak itu baterai copotin aja coba. Terima kasih. Terima kasih. Badai langsung mengirimkan lagu Tuhan Kirimkan Asli ini langsung sampai dan langsung aku dengerin kira-kira lagu ini cocok gak sih sama aku. Ternyata lagunya cocok sama yang aku suka, lagunya langsung waktu dan take vokal jadi langsung. Mas Badai, boleh sedikit Mas Badai. Mas Badai kita tahu nih bagaimana seorang Badai itu sepatu lah ya. Dengan Aldif nih, ada sedikit feeling nggak sih untuk memberikan satu lagu? Biasanya kan ada beberapa pencipta ini ngasih beberapa lagu nih. Nah kalau Mas Badai kan cuma satu lagu untuk Aldif sendiri. Kenapa satu lagu ke Aldif Mas? Kenapa nggak memilih beberapa lagu untuk Aldif sendiri Mas? Ya sebelumnya karena aku sudah menggali Aldif dulu dari sampel vokal, dari Matanya Mondo, sama Mas Didi waktu itu aku sebelumnya belum tahu Mas Ferry yang dari Bumeka dia belum ngerti karena gue udah lama nggak ketemu Mas Ferry kan dulu doanya Krispati dia bantuin juga waktu itu. Jadi nggak kebayang gitu, maksudnya ngobrol aja dari Didi, Leonard, terus begitu kepoin Instagramnya juga, terus dengerin sampel vokalnya berkali-kali. Jadi gua nggak langsung serta-merta bikin lagu langsung jadi gua punya bagian dulu. Setelah gua dengar vokalnya dia beberapa saat gua coba diem di studio mulai menulis dulu. Jadi gua bukan mencipta lagu yang mulai dari notasi tapi selalu dari penulisan gitu. Pertama highlight judulnya dulu yang gua dapat Tuhan Kirimkan Asli. Pas gua mulai menulis sampai akhirnya jadi. Dan gue membiasakan diri, naluri gue pertajam untuk selalu memberikan lagu kepada yang itu gak banyak-banyak. Bukan karena dia tidak bisa memilih, tapi gue sudah menggali informasinya lebih dahulu. Nah, jadi gue nggak beli kucing dalam karung gitu. Tapi kenapa memilih Aldif sendiri? Maaf nih Mas, kan banyak banget nih ajang-ajang pencarian yang udah mulai familiar sendiri. Kenapa milih Aldif sendiri Mas untuk lagu Tuhan ini Mas? Kalau soal memilih yang memilih kan dari Bumeka. Gue kan hanya sebagai seorang jadi bagi kita kalau misalkan ditanya kenapa gue pilih Aldif, gue rasa dia yang suara kayak dia di era 2000-an sekarang 2021 udah harusnya jarang ditemui lah, ya kan? Ambient suara Aldif nyanyi pop kan ya nyanyinya di sekitar itu aja, hanya berbeda-beda frekuensi gitu. Tapi Aldif frekuensi low-nya tebal, frekuensi falsetnya bagus, tapi dia bisa main frekuensi high-nya juga, meskipun tidak terlalu high. Nah itu sekarang tugas dia untuk meng-grooming sebuah seorang talent, bagaimana caranya untuk menyikapi sebuah lagu. Ternyata dia bisa mengeksekusikannya. Jadi pertanyaan untuk Mas Ferry, kalau begitu Mas Ferry, kenapa Mas Ferry milih Aldif sendiri untuk lagu sendiri ke Mas Badai? Ya, pertama memang berangkat dari sebelum pertama kita untuk ke belakang mendapatkan ini juga dari adanya pencarian bakat salah media sosial, lalu juga kita menemukan Aldif, lalu berkomunikasi. Akhirnya saya akan nanti mengeksplor kemampuannya sendiri sesuai karakter yang dia miliki, kebebasan itu. Akhirnya kepercayaan untuk rilis itu pertama lalu pada saat launching Tinggalkan Rasa, kebetulan Mas Didi Ain Abdullah juga ada komunikasi sama teman-teman musisi lainnya, ada dan Mas Krisna juga, ada Mas Didi
Saya bilang kayak atau kenapa Mas Badai tiba-tiba kan udah main bareng lah istilahnya sama panggung ya, di panggung kirim materi kok, ini ada materi nggak penting, ada materi lo dengar dulu, nyampe ke telinga saya, saya bilang kalau saya kalau udah nyampe cinta pandangan pertama gue pasti nggak mau ngeliatin ada karena mau balik, jadi gue bilang gini, terus nih, coba nyanyi lagu ini oke nggak? Aku suka mas, aku suka bang lagunya gini-gini. Udah coba kita ngobrol lagi, kenal, diskusi, selanjutnya tim produksi yang langsung berhubungan sama Mas Badai untuk eksekusi lagu untuk hasil cerita nanti. Jadi pas itu kasih sampel lagunya, Al ngasih nyanyiin lagu itu secara demo masih raw banget ya, masih raw banget. Aku sebenarnya dapat dan juga bisa nyambung sama yang pertama. Itu dia yang menjadi apa yang menjadi gue akhirnya gue nggak minta lagu yang lain deh, ini aja deh. Ini aja deh. Nyambung gitu sama yang pertama. Tapi sebenarnya kalau identik lagu ini kan judulnya kan Tuhan Kirimkan Hatimu. Tapi setelah dengar kan lebih sedikit lagu galau gitu. Nah sebenarnya dari pencipta sendiri Mas Badai sendiri kenapa milih lebih melo? Apakah lagi trennya lagu melo Indonesia? Atau bagaimana Mas Badai itu lagu ini lebih identik ceritakan tentang apa sebenarnya? Kalau melo, gue dari dulu melo. Gue kan memang cici galau. Iya. Nah, tapi kalau kenapa genre-nya begitu? Sebenarnya kalau orang bisa dengar lagu gue dari awal gue keluar sama Krispati sampai sekarang itu terjadi perubahan banyak sih terhadap lagu dia yang biasa. Sekarang itu gue lebih bermain kepada tempo, chord lebih simpel, aransemen lebih dipersederhanakan lagi tapi tetap meaningful gitu. Yang gue kaji dari diri gue sendiri, gue nggak tahu orang lain seperti yang gue lakukan. Ya tadi gue bilang bahwa Aldi ini sudah punya warna, jadi gue mau nampilin warnanya dia, tone colornya dia. Musik hanya sebagai pembungkus, tapi lagunya udah strong. Analisa itu sebenarnya. Tapi Aldif sendiri ikut dalam proses lirik sendiri atau mungkin setelah mendengar lirik atau lagu tersebut ada sedikit koreksi atau bagaimana Aldif? Atau lu menyerahkan full 100% ke Mas Badai atau gimana? Menyerahkan langsung ke Mas Badai 100%. Sama nada dasar aja paling dia waktu itu minta nada dasarnya kalau bisa di tengah-tengah aja, jangan terlalu tinggi tapi jangan terlalu rendah juga karena suaranya dia low frekuensinya udah tebel. Kayak kuis ya, ada nada dasar ya. Satu not. Tapi lu sendiri, lu sebagai pendatang baru di dunia belantika musik Indonesia sendiri, lu punya referensi gak? Seperti yang dibicarakan suara lu tuh ada seperti kisinya ngomong dua karakter antara Cakra sama Afgan sendiri. Nah, lu apakah punya patokan dari dua penyanyi tersebut akhirnya lu menjadi referensi untuk lu bernyanyi atau bagaimana sih? Justru enggak ya, kalau dari dulu aku pertama dengerin lagu Indonesia itu aku justru kliknya sama Krispati. Masih ada Krispati. Terus kalau penyanyi luar itu ada Nadel. Nah itu aku suka banget. Ya sudah terkontaminasi Ya, lah sama yang lain itu enggak. Cuman aku juga suka juga dengerin lagu-lagu Afgan, Cakra juga suka, tapi juga ke Krispati sih aku suka ya. Tetap kiblatnya ke situ ya. Udah lah, maksudnya abis ini kan pasti kan ada komposer lain juga dan akan lebih baik ketika Aldif menemukan banyak karakter komposer, dia akan lebih referensi. Tapi kalau misalkan Bumekan memang percaya sama gua lagi untuk next single, ya gua tetap bersedia karena emang Aldif salah satu, ini jujur ya bukan karena ini launchingnya Aldif, tapi Aldif kalau kita bicara masalah sesuatu yang sudah punah, sekarang udah punah suara begini ini harus dilestarikan. Gitu, harus hadir lagi dengan suara begini. Pada keras bos, ya kan? Next project kan telepon lagi Bang Badai ini. benar-benar setuju saya. Itu kira-kira begitu lah. Saya mau nambahin sedikit ya, nambahin sedikit yang Mas Badai sampaikan tadi. Kebetulan saya di era tahun 2000-an awal, ya, musik-musik karakter vokal seperti Aldi itu sedang happening-nya, J-pop 2000-an.
Iya. Ya. Terus berpikir melihat saingan di mana-mana, oh sekarang lagi arah ke sini nih. Nah, gimana caranya kita menghadirkan sosok baru untuk menghadirkan yang lebih beda. Berani bisa dikatakan ya sedikit melawan arus tapi tetap ngikutin trennya. Jadi terciptalah karakter musikalitasnya, pemilihan komposer juga. Kalau di database saya komposer yang terpilih juga ya kurang lebih ya sosok lah yang ada di eranya Mas Bade juga. Insya Allah dia akan berlanjut. Kalau sendiri sebuah internet kalau misalkan bisa main drum juga dia. Oh, iya. Bisa main bass. Kadang-kadang juga ya benar. Kalau kita aku suka dari SMA dan belajar sama saya belajar sama nada-nada dan sekarang karena udah bisa nyanyi, aku mulai belajar bahasa lagi. Sudah mulai balik lagu. Ciptain sendiri. Balik lagu orang sih banyak. Lagu sendiri lagi belajar lagu yang masih lagu apa ya modulasinya memang nggak. Dia lagi belajar lagu. Lolo Bandung. Terus bahasa atasnya akan Itu pin di bajunya Ferry sama Bade itu mikrofon ya? Kayaknya. Buat vlog kan? Iya. Mikrofon. Suara mulut. amin. Ya pasti berharap Alif lebih selanjutnya lebih lengket lah, orang tuh lebih kenal Alif sih. Karena sebenarnya kan dia tuh gak penyanyi baru di situ kan ya, maksudnya untuk melekat di hati masyarakat dari Pemulihannya nggak ada yang spesial gitu, nggak ada yang khusus. Yang paling penting kan emang diingetin untuk terus makan yang teratur, terus olahraga, sama itu sih vitaminnya makin kenceng. Kalau protokol kesehatan sih memang sebelum COVID pun juga udah jaga prokes, cuman sekarang tuh kayak makin kenceng. Biasanya mungkin kayak semprot-semprotnya per berapa jam sekali, sekarang kayak berapa menit sekali gitu. Pasti Parno mah masih ada, cuman kan kayak udahlah di bawah santai aja. Intinya sih kayak gue udah pernah loh kemarin gitu kena COVID, jadi sekarang bukan berarti jumawa juga nggak bakal kena nih, karena balik lagi ketika kita udah pernah jadi penyintas COVID pun juga tidak menutup kemungkinan untuk kita kena lagi. Balik lagi tetap harus jaga imunitas aja gitu biar nggak drop. Aku tuh isoman di rumah, jadi jujur sebenarnya dari rumah sakit kan ditanyain tuh kalau misalnya aku juga udah nanya-nanya kan, amit-amit pas abis PCR waktu itu karena memang sehari sebelum dinyatakan aku positif COVID tuh kan emang udah ada gejala kan, tapi jujur memang gejala badan gerges tuh aku pikir kan lagi DP, jadi ternyata positif, tapi emang udah jaga-jaga kalau misalnya aku akhirnya ternyata positif mau dirawat di mana nih, terus kan maksudnya diiniin dulu kan aku punya penyakit bawaan apa enggak, tapi kan memang untungnya nggak punya penyakit bawaan. Terus juga di rumah tuh proper banget buat isolasi mandiri, karena memang bukan cuma sekedar kita isolasi main di rumah aja, tetap harus bisa dipikirin semuanya kan, untuk ibadah, untuk tidur, untuk makan, yang benar-benar terisolir gitu dari anggota keluarga yang lain gitu. Intinya kan memang aku kan di lantai atas gitu, yang lain kan di bawah, jadi memang aku diisolasi di atas, bisa berjemur, olahraga sendiri, benar-benar nggak ada kontak sama anggota keluarga yang lain. Kalaupun dianterin makan kan dianterin makan, ditaruh depan pintu, nunggu mereka turun dulu yang nganterin makan, baru aku ambil kayak gitu. Jadi benar-benar nggak ada kontak. Hampir 3 minggu. Emang lama juga ya, karena jujur pas waktu hari ke-11 ya, itu tuh udah tanpa gejala sama sekali. Memang kan aku kan ngalamin gejalanya lumayan banyak kan, kayak anosmia tuh hilang penciuman, terus habis itu hilang perasa juga, terus aku diare juga, terus sempat sesek juga. Jadi beberapa gejala yang emang menandakan kita pasien COVID tuh ada. Cuman yang jelas kayak pas hari ke-11, ke-12 sudah nggak ada gejala, ternyata masih positif juga gitu. Memang ya udah sisa kayak bangke-bangkenya aja sih gitu. Cuman balik lagi karena kita juga pengen ngejaga yang lain kan, terkhusus keluarga kita, jadi kayak nggak mau lah, udah isolasi lagi dulu gitu kan sampai 2 minggu ternyata masih positif. Ya udah dibawa enjoy aja. Tadinya sih udah feeling udah feeling good nih gitu nih, bagus nih, udah optimis nih pasti bakalan sembuh nih.
isolasinya 2 minggu, biasa kan standarnya 2 minggu kayak gitu. Terus ternyata masih positif. Tadinya emang sempet kayak aduh besok kalau misalnya masih negatif gimana ya. Terus kata suami sama temen-temen sih istilahnya harus realistis ya, apapun hasilnya itu mau positif mau negatif, yang paling penting jangan sampai kita tuh drop, karena memang si virus ini kan yang ngehajar tuh psikis. Jadi karena udah dikasih inputan gitu sama orang-orang terdekat, udah siap gitu pas besoknya lagi tes PCR lagi yang pas minggu kedua gitu, masih positif, oke baik, ya udah nikmatin aja deh prosesnya. Kayak ini kan lagi dikasih istirahat sama Allah kayak gitu, nih lagi dikasih ngerenung. Mungkin kayak kemarin tuh ya jujur sih kadang-kadang kan manusia kan suka lupa daratan, lagi dikasih rezeki yang bagus, lagi dikasih rezeki sehat, lupa lupa vitamin, lupa ibadahnya bolong-bolong kayak gitu, lagi jadi dapat teguran dan tamparan keras aja sih dari Sang Pencipta. Ya udah aku sih intinya nikmatin prosesnya, yang jelas kayak dikasih quality time, bisa dekat-dekat sama Allah. Jujur sih enggak, cuman yang paling kan ya kita sendiri nih yang bisa screening, kita yang bisa filter kerjaan kita. Karena memang kalau misalnya dibilang kondisinya memburuk, ya aku juga nggak bisa, aku kan karena nggak tahu nih hasil pastinya berapa yang terinfeksi dan segala macem. Cuman yang jelas masih tetap kita yang bisa jaga sendiri, kayak misalnya MC, wedding, apa segala macam, MC event, aku juga tetap nanyain nanti ada berapa gitu yang akan kerja di situ dari timnya atau dari pengisi acaranya, sesuai dengan prokes nggak nih dari pemerintah gitu. Jadi ya kita yang bisa screening sendiri lah kerjaan-kerjaan kita. Sama kayak misalnya syuting pun lebih seneng di open space gitu. Kalau